Halo guys, kembali lagi bersama gua di RT guys channel. Di video kali ini gua mau bikin konten jalan-jalan. Jalan-jalannya apa? Jalan-jalan beli batagor. Batagornya di daerah yang namanya Ngagel Jaya. Halo semua, jika kepo dengan tempatnya, tonton terus video gua kali ini. Oke semuanya. Setelah gua keluar rumah, gua mampir ke yang namanya beli es teh anggur guys. Tempatnya itu tepat berada di seberang air pengisian bir guys. Jadi tempatnya itu ada di sebelah kiri jalan nanti guys. Nah itu udah kelihatan tempatnya guys. Sebelah kiri jalan pas banget dengan gang masuk menuju ke kampung guys. Nah ini dia guys, tempat langganan gua untuk membeli es teh anggurnya guys. Saatnya gua dan keluarga gua menuju ke tempat tujuan pertama jalan-jalan gua kali ini. Ini tuh tepatnya di arah Semolawaru ataupun Ngagel Jaya guys. Jalannya tepatnya ini kalau nggak salah gua ingat ya, ini adalah jalan yang dinamakan Polisi Istimewa Darmo guys. Jadi tujuan gua ini tinggal lurus saja, nanti mentok ke kanan. Setelah itu tepatnya sampai guys. Tujuan apa? Tujuannya adalah membeli yang namanya batagor. Adik gua menunjukkan tempat yang namanya House of Sampurna guys. Gua nggak tahu sih ini tepat maksudnya apa, karena adik gua katanya pernah ke situ, cuma dia tidak menjelaskan apa isinya. Jujur lampu merah sini hijaunya cepet banget sih guys, tapi untuk merahnya lama banget karena volume kendaraan dari sisi kanan dan kiri tuh lebih banyak mungkin ya, makanya di sini tuh selalu lama banget untuk lampu merahnya. Sebelum kita benar-benar sampai di tujuan pertama kali ini, gua dan keluarga gua mutusin untuk mengisi bensin dulu. Karena apa? Karena bensin mobil ini tinggal sedikit banget. Gua mengisinya ini di daerah pemakaman atau penyemayaman Adi Wangsa guys. Untuk jalannya sendiri jujur gua lupa. Habis mengisi bensin, kita lanjut lagi berjalan menuju ke tujuan pertama kali ini. Depan ini ada lampu merah. Nah ini kita ambil yang lurus untuk menuju ke destinasi pertama gua kali ini. Yang di sebelah kiri ini ada Marvel City untuk mall, dan yang sebelah kanan sana ada Megacuan. Kita tinggal lurus saja. Nah ini dia, akhirnya sedikit lagi kita sampai di tempat destinasi pertama jalan-jalan random kali ini. Setelah lampu merah ini guys, nanti ada toko yang namanya Bilka di depan itu tuh. Nah sebelah kiri jalan ini pas banget, tempatnya itu berada di depan Bilka, tepatnya berada di pinggir parkir motor. Nah itu dia guys, sudah kelihatan. Akhirnya sampai juga. Gila sih, perjalanan kesini tadi sekitaran 30 menitan lah, karena alhamdulillah tidak macet. Nah itu dia tempatnya, ini tuh Bilka guys. Nah ulah jualnya batagornya itu di sini, pas banget dengan parkiran motornya. Ini dia guys, parkir motor sebelah kiri. Itu porsi-porsinya ada yang porsi 10.000, 15, 25, macam-macam bang guys. Tapi gua biasanya beli yang porsi 10.000. Sedang. Kamu pedas apa sedang deh? Aku pedes. Yang satunya pedas. Kamu gak tahu nih? Nah aku iya. Ya? Aku iya sih mulai itu loh. Masih ya yang 10.000. Oh. Ya. Itu yang berapa pak? Ya. Ini yang sedang.
Ini yang sedang. Ini sedang. Pedas satu. Aku yang sedang mah. Kamu sedang. Tapi aku pada plastik ya. Ada plastik. Iya, tali. Kau nali. Hah? Kau ada plastik ya? Enggak. Tambah kuda aku. Ada kon. Enggak, tambah kuta. Plastik ae. Gua akhirnya memutuskan untuk pesan porsi 10.000. Kalau yang pegang nyokap gua tadi itu adalah porsi yang 15.000 dengan terbungkuskan oleh yang namanya plastik mika. Sedangkan yang gua mau adalah porsi yang terbungkus oleh plastik. Ini apa ini? Batagor. Bukan ini apa ini? Oh, martabak. Aduh, Kirain apa? Resoles. apa pengen dah? Iya. Ini guys, ada yang bentuk cup kayak gitu, dan gua pesan yang bentuk plastik ini karena kalau bentuk cup kayak gitu pasti bakalan tumpah kalau gua yang makan. Jadi gua pesannya yang kayak ini aja. Mampir. Astaga, mampir lagi guys, mampir ke toko baju yang kemarin itu. Ada saja. Ini guys, tempat baju yang kemarin. Nah, itu dia. Karena kita semua dari pagi belum makan, maka kita semua mutusin untuk makan dan sekaligus untuk membelikan nasi goreng kesukaan nenek gua di tempat resto yang namanya Wapu ini. Wapu ini merupakan resto favorit gua banget. Karena apa? Gua sangat suka yang namanya gurami asam manisnya. Tempat ini berada di depan kampus yang namanya Universitas Airlangga, ya, atau kita bisa mengenal Unair. Inilah menu-menu yang ada di resto ini. Kalian bisa cek sendiri kalau kalian ingin makan. Dan guys, bentukan menunya itu sudah lama banget kan, kelihatannya kan, kelihatan pada sudah rusak-rusak banget dan kelihatan lama banget karena resto ini adalah resto yang lama tapi didesain ala baru guys. Jujur resto ini masih tetap seperti dulu sih, cuman ada beberapa pembaruan seperti kursi-kursi dan meja-meja ini. Dulu kursi dan meja-meja ini adalah meja yang beralaskan dengan kayu langsung, bukan beralaskan dengan tapak plastik ataupun taplak yang bermotif seperti ini. Ya, menu favorit dan andalan gua banget karena gua sangat suka yang namanya gurami asam manis seperti ini. Di tempat-tempat lain gua tidak terlalu cocok guys, tapi di tempat ini gua sangat cocok banget dengan gurami asam manisnya. Buat kalian semua jangan lupa untuk makan. Saatnya kita menuju ke destinasi berikutnya. Kali ini kita semua mutusin untuk ke yang namanya Kampung Cina yang berada di daerah atau kawasan Pakuan City. Ini gua sudah sampai yang namanya Bundaran Institut Teknologi Surabaya atau bisa dibilang ITS Surabaya. Dari Bundaran Institut Teknologi tadi kita tinggal ikutin jalan aja sampai ketemu yang namanya Pakuan City. Di sini tuh guys, mall yang sangat amat besar kali ya, tapi gua jujur belum pernah sih untuk memasuki kawasan yang namanya Pakuan City. Kalian yang sudah pernah masuk Pakuan City bisa kalian komen di bawah tempatnya itu seperti apa. Jujur gua nggak tahu sama sekali isi dalam Pakuan City itu apa aja. Nah ini guys tempat masuknya Pakuan City, tapi karena tujuan kita berbeda, bukan di Pakuan City-nya kita masuk, kita cari tempat untuk menuju ke yang namanya Kampung Cina. Jadi masuknya tuh tidak melalui gerbang utama ini, tapi
melalui gerbang yang berikutnya. Jadi ini tinggal lurus saja, nanti ada tempat masuk sebelah kiri, kita semua masuk ke situ untuk menuju ke kampung Cina tersebut. Yeay, akhirnya sampai juga. Dari barat menuju ke Surabaya Utara. Itu kampung Cinanya sudah mulai kelihatan. Banyak banget orang yang melanggar, guys. Sebenarnya parkir di sisi kiri ini nggak boleh, tapi karena aksesnya dekat banget menuju ke kampung Cina ini, maka banyak banget orang yang melanggar untuk parkir di pinggir jalan, guys. Untuk tempat parkir resminya itu ada di sisi kiri sini. Jadi setelah melewati kampung Cina tadi, kita semua diarahkan untuk masuk yang namanya gerbang parkir untuk menuju yang namanya parkir yang benar sesuai dengan ketentuan yang ada di tempat ini. Setelah masuk tadi, kita semua diarahkan menuju ke tempat parkir yang ada khusus untuk destinasi liburan kita kali ini. Jadi tempatnya ini tinggal lurus saja, guys. Kalau yang putar balik itu adalah memasuki kawasan Pakuan City, tapi kita diarahkan yang lurus untuk parkir di courtyard atau bisa dibilang kampung Cina. Dan sebelah kiri itu adalah merupakan parkiran kampung Cinanya. Semoga aja kita semua tidak dapat parkiran yang jauh dari akses yang ada untuk destinasi kali ini, Park Shanghai. Nah, ini penampakannya dari sisi luar kiri. Nah, bagian itu parkir khusus untuk destinasi kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga parkiran kita dekat dengan akses pintu masuknya. Pintu masuknya itu ada yang di tengah-tengah situ, guys. Ada juga yang di ujung sana tuh. Ada patung itu sama gerbang kerajaan Tionghoa. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doanya semoga kita segera dapat parkiran. Aduh, gua serem sih, guys. Seremnya apa? Karena destinasi ini adalah destinasi baru ya. Jadi kalau cari parkir itu ya harus rezeki dan hoki-hokian sih. Kalau dapat yang dekat ya alhamdulillah, kalau dapat yang jauh ya syukurilah. Coba kita lihat apakah adik gua menemukan tempat parkir cegat. Yes, di depan ada mobil yang keluar, guys. Alhamdulillah banget, kita langsung dapat parkiran tanpa menunggu waktu yang lama atau berputar-putar dengan cara yang lama. Ini ketika kita masuk, kita pelan-pelan tuh, adek gua jago banget, guys. Pak mobilnya langsung dapat yang namanya parkiran. Mantap, dik. Kira guys, gua sampai juga dan menginjakan kaki gua di destinasi utama jalan-jalan gua kali ini. Sebenarnya jalan-jalan kali ini tuh tidak terlalu difikirkan, guys. Difikirkannya itu ketika di jalan aja. Ketika di jalan kita pikir mau kemana, tujuan utamanya gak tahu kemana, sehingga gua dan keluarga gua beli batagor, makan, dan akhirnya sampai juga di destinasi terakhir liburan atau jalan-jalan kita kali ini. Ini guys, gerbang masuk menuju kampung Cinanya, guys. Ini tuh tempatnya ada di daerah Surabaya Utara, guys. Tempatnya di dalam Mall Pakuan City. Jadi ini kan kampung Cinanya tuh, dan Pakuan Mallnya itu, Pakuan City-nya tuh di sebelah sana, guys.
Jadi masih satu area lah sama Pakon City nih. Tapi untuk tempat parkirnya sendiri beda guys. Sudah ada parkiran yang khusus untuk ke Kampung Cina ini. Gila, gua baru tahu sih guys, ada Kampung Cina yang sebesar ini. Nanti kita bakal bareng-bareng masuk ke dalam untuk lihat ada apa aja di dalamnya. Oke semuanya. Nyokap gua dan adik gua lagi asik foto-fotoan guys. Sekian lama kita puas-puasin untuk foto di patung tadi. Kita semua akhirnya memasuki kawasan yang namanya Kampung Cina ini. Ya, kita awal masuk ini disambut dengan adanya taman yang bertemakan China seperti ini. Jujur persis banget sih apa yang gua lihat di film-film dengan Kampung Cina yang ada di Surabaya ini. Ini persis banget guys. Di sini tuh tempat ternyata itu ya, setelah gua masukin ini nih, adalah merupakan tempat makan guys kebanyakan. Jadi ketika kita masuk itu kanan tadi itu sudah merupakan tempat makan guys. Dan ini gua ekspor ke dalamnya. Ini di tengah-tengahnya ada yang bangunan-bangunan China seperti itu. Gua nggak tahu sih namanya bangunan ini tuh bangunan apa, gua nggak tahu. Tapi yang jelas bangunan ini tuh kebanyakan bangunan food court yang dikemas dengan konsep Tionghoa. Dan ini merupakan awal mula gua masuk di Kampung China ini. Tuh nyokap gua langsung ambil spot untuk fotoan. Gila sih, developer di sini tuh berani banget untuk membuat konsep food court yang semewah dan semegah ini. Sorry banget ya guys, videonya harus sering banget gua dubbing. Karena apa? Karena di sini tuh dan sepanjang perjalanan gua tadi menghidupkan lagu yang mengandung copyright, sehingga harus gua dubbing seperti ini. Setelah dari gerbang tadi guys, gua dan nyokap gua dan adik mutusin untuk ke kiri dulu guys, untuk lihat apa aja yang ada di sini. Aduh, nyokap gua pasti sewa baju-baju aja guys. Itu guys, gua malu sih pakai baju-baju kayak gitu guys. Baju-baju kostum itu gua kurang suka sih. Kita coba dulu untuk ekspor yang sebelah sini. Kita cek ada apa aja di sebelah kiri food court ini. Oh, ternyata kanan gue ini merupakan resto Chinese, dan resto yang sebelah kiri juga sama, resto yang bertemakan Chinese. Tapi Chinese-nya bukan Chinese totok ya guys, tapi merupakan Chinese yang dikolaborasikan dengan resto Surabaya ini. Seperti biasa, beda spot, pindah tempat foto. Yang namanya cewek ya guys, karena mak-mak juga mau nggak mau ya kita harus turutin lah. Jujur gua juga sering banget sih di sini tuh ambil foto, cuma nggak sesering nyokap gua sih. Akhirnya kelar juga sesi foto-fotoan kali ini. Saatnya kita lanjut lagi untuk mengekspor luasnya kawasan wisata Kampung Cina ini. Ya, baru geser sedikit guys, ternyata minta foto-foto lagi. Jujur gua amazing sih sama developer pengembang tempat ini, karena niat banget guys, bener niat banget bikin konsep Kampung China seperti ini. Jujur gua yakin sih modal yang dikeluarkan bukan merupakan modal yang sangat amat sedikit. Karena apa? Karena
tempat ini tuh kebanyakan yang berkunjung adalah warga lokal guys. Warga lokal dalam artian warga Jawa sendiri atau orang Surabaya sendiri. Jadi menabrak konsep seperti ini menurut gua sangat amat berani. Gila sih, megah betul guys. Tempat ini sangat amatlah luar biasa megah dan dikonsepkan semewah ini. Belum developernya gila sih. Dan yang sebelah kiri ini adalah tempat makan guys, dan yang di ujung sebelah kanan sana adalah tempat elektronik. Ini tuh sebelah kiri nih tempat makan guys, tapi jujur gua nggak tahu sih tempat makan apa. Nah itu juga tempat makan yang merah tuh, dan yang putih itu adalah tempat apa itu namanya penjual elektronik. Nah ini juga gila guys, tuh guys, lihat guys dindingnya, niat banget kan. Kalau nggak orang nggak bener-bener berseni banget nggak bakal bisa lah bikin gini. Di depan gua itu merupakan jalan menuju ke belakang guys, dan ternyata di belakangnya nggak ada apa-apa. Gila sih dindingnya tuh guys. Itu merupakan pengenalan kuliner khas Tionghoa. Ada yang namanya bakpao, dimsum, mie atau bakmi. Gila sih, bener-bener konsepnya itu megah dan mewah banget. Nah yang itu tuh bakmi dan dimsum. Gila, kagum banget gua kali ini. Setelah kita pastikan benar-benar sudah tidak apa-apa lagi guys, kita putusin untuk putar balik untuk menuju ke arah sebaliknya. Jadi itu kita ke kiri, ke depan yang namanya gerbang tadi ini kan dari gerbang kan ke kiri ya guys. Nah sekarang kita ingin menuju ke sebaliknya guys. Itu kan gerbang tadi kita awal masuk kan dari situ, atau bisa dibilang gerbang utamanya. Saatnya gua menuju ke sisi sana, yaitu sisi kanan setelah masuk pintu gerbangnya. Jujur beda banget, berbanding 360 derajat lah sama yang sisi kirinya tadi guys. Karena apa? Karena di sini tuh sudah banyak banget penjual makanan. Kemungkinan kayak kalau feeling gua ini yang sebelah kanan ini dikonsepkan seperti food court, tapi yang di sebelah kiri dikhususkan untuk resto yang lebih high class dibandingkan dengan makanan yang dijual di food court sebelah sini. Ayo guys, kita explore tempat ini, masuk ke dalam. Jujur gua nggak terlalu familiar sih sama makanan-makanan yang dijual di tempat ini, makanya kita semua itu nggak ada yang berhenti untuk beli makanan sebenarnya guys. Karena apa ya, restonya resto yang kita semua itu kurang familiar lah. Walaupun di sini tuh banyak banget ya guys, ada berbagai macam resto, tapi jujur kita semua itu bingung ingin menentukan jajanan atau makanan apapun yang ada di sini. Nah untuk di sebelah kanan itu ada toilet guys. Toiletnya gua tadi coba bersih dan wangi banget, jadi sangat amat dijaga untuk kebersihannya. Gila, tapi yang emang harus gitu sih. Kalau nggak harus kayak gitu, tempat ini bakal nggak diminati orang. Kok kamar mandinya tuh jelek dan kotor banget. Jadi itu sepanjang jalan ini guys penjual makanan, cuman kita semua itu agak kurang familiar sih sama brand yang ada di tempat ini. Ternyata kita sudah sampai ujung guys. Gua kira sih tempat ini bakal luas dan lebar banget sehingga memakan waktu yang cukup lama, dan ternyata tidak. Tempat ini hanya terlihat luas tapi tidak luas-luas banget. Ini dia guys, POV dari pojok sebelah kanan. Luas banget tempatnya. Di belakang sana itu masih banyak ya resto-resto yang kita lihat tadi.
sampai ujung sana. Cuman ya sepanjang jalan tadi kan gua cek nggak terlalu familiar lah restonya, jadi gua nggak berani untuk explore terlalu banyak. Di belakang sana juga ada resto, cuma restonya gitu, resto-resto yang bertemakan Chinese. Jadi gua tuh nggak mau berkeliaran sendiri lah guys, karena gua takutnya apa, takutnya gua beli makanan yang non halal. Jujur gila sih, Pagoda ini konsepnya niat banget developernya, salut gua. Setelah kita ekspor semua, akhirnya adik gua dan nyokap gua beli makanan di tempat yang pojok tadi. Dan ini gua dan adik gua cari minum guys, dan minuman yang kita cari adalah minuman yang paling aman, yaitu minuman air mineral dan teh pucuk guys. Jadi sudah pasti halalan toiba. Oh ya btw, di tempat ini nggak bisa bayar pakai uang tunai ya guys, harus pakai pembayaran via uang elektronik atau bisa juga dengan kiris, itu sangat bisa. Nah itu dia yang mereka makan, kayak semacam sayur-sayuran, nggak tahu guys ini apa guys, tapi kata gue itu namanya tuh apa gitu, gua lupa, jujuran aja. Tapi yang jelas ini makanan Thailand, rasanya itu katanya enak, cuman ketika mereka tuang sausnya itu baunya gua nggak suka banget guys. Tiba-tiba ada live DJ dong, gila sih, tiba-tiba banget guys. Gua kira ada pertunjukan bareng saya atau apa, ternyata ini merupakan live musik DJ. Jadi benar-benar berisik banget. Gua spill sedikit kali ya untuk suara DJ nya seperti apa. Setelah sekian lama akhirnya berakhir juga petualangan kita di kampung Cina ini. Sebenarnya tadi itu di depan gerbang tadi itu pinggirnya persis itu ada yang namanya wahana untuk bermain games. Ada biang lala, di situ ada games menembak, memecahkan balon. Tempatnya tuh persis banget sebelum patung-patung ini guys. Ini kan patung-patung dan gerbang masuk tadi, dan tempatnya itu tepat berada di sebelah sini, yaitu di depannya, pas banget. Ketika masuk itu ada di sebelah kanan. Mungkin gua lupa nge-spill lah awal gua masuk tadi. Tuh nyokap dan adik gua sudah menuju ke tempat parkir mobil kita semua. Setelah dari sini gua menuju ke rumah nenek gua guys, tapi karena rumah itu adalah merupakan privasi, maka gua nggak bikin videonya. Sorry banget ya guys kalau kalian dari tadi sedikit kurang nyaman dengan video yang gua buat kali ini, karena blur seperti ini. Karena jujur guys, gua nggak pakai yang namanya stabilizer apapun, jadi mohon dimaklumin ya guys ketika videonya sedikit ngeblur kali ini. Dan itu mobil gua akhirnya sampai juga, dan saatnya gua kembali. Oke guys, thank you banget buat semua yang udah nonton video random gua jalan-jalan bareng keluarga gua guys. Buat semua, jika suka dengan konten kali ini, tekan tombol like-nya dan komen jika kalian ingin memberi masukan ataupun sekedar menyampaikan pendapat kalian. Sangat amat gua persilakan. Yang kalian penting juga jangan lupa untuk subscribe. Oke semuanya, bye bye guys, peace out.